Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah recount text. Seperti biasa, untuk hal-hal yang terkait dengan teks, maka yang akan menjadi fokus pembicaraan kita adalah tentang social function atau fungsi sosialnya, generic structure atau struktur teks, dan language features atau ciri-ciri kebahasaannya. Kita juga akan mengulik sedikit tentang sebuah contoh dari teks recount. Ikuti pembelajaran ini hingga akhirnya nanti agar kalian dapat lebih memahami dengan baik dan menghasilkan sebuah teks recount kalian sendiri. So, be ready, stay tuned, and let's check it out. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian. Recount is a piece of writing that tells past events in a chronological order. Atau recount adalah sebuah teks yang menceritakan kejadian di masa yang lalu secara kronologis. Mirip-mirip dengan naratif, namun bedanya adalah cerita naratif itu bersifat fiktif atau tidak nyata. Sementara teks recount itu bercerita tentang suatu hal yang nyata yang terjadi di masa lalu. Ada dua jenis teks recount, yaitu ada personal recount atau recount yang menceritakan tentang pengalaman pribadi, dan yang kedua adalah factual recount, sebuah recount yang menceritakan tentang fakta umum seperti sejarah dan lain-lain. Selanjutnya adalah fungsi sosial dari teks recount. Dikatakan bahwa the social function of recount text is to retell the past event for the purpose of informing or entertaining. Teks recount itu berfungsi untuk menceritakan kembali kejadian di masa yang lalu dengan tujuan untuk menghibur atau memberikan informasi. Kalau kita bercerita tentang sejarah Raja Sonbai misalnya, berarti kita sedang menginformasikan sesuatu, atau teks recount kita itu bersifat memberikan informasi. Contoh lainnya, misalnya kita menceritakan pengalaman pribadi, misalnya pengalaman yang lucu yang kita alami, maka pengalaman tersebut bisa kita kategorikan sebagai sebuah teks recount yang bersifat menghibur. Atau mungkin kalian bisa mengkombinasikan keduanya, membuat teks recount yang bersifat informatif tetapi juga menghibur. Kita lanjut ke generic structure of recount text atau struktur dari teks recount. Umumnya teks recount itu terdiri dari 3 bagian utama. Ada orientation, ada events, dan ada reorientation. Namun biasanya reorientation itu lebih bersifat opsional atau pilihan. Kita boleh menambahkannya, tidak juga tidak masalah. Kita lihat yang pertama di orientation. Orientation provides the setting and introduces participants. Pada bagian orientasi kita memperkenalkan tokoh cerita dan juga latar. Latar di sini seperti latar waktu, kapan kejadian itu terjadi, latar tempat di mana kejadian itu terjadi, dan seterusnya. Misalnya kita menceritakan kisah perlawanan Raja Sobesonbai III melawan penjajahan. Oinam Kingdom in early 19th century was led by a brave king named Sobesonbai III. Dari satu kalimat ini kita sudah memperkenalkan tokoh, latar tempat, dan latar waktu. Oinam Kingdom, nama sebuah kerajaan yang secara tidak langsung menggambarkan latar tempat. Namun jika itu belum terasa cukup untuk memberikan informasi, kita bisa menambahkan informasi yang lebih detail. Misalnya, Oinam Kingdom that located in Western Timor, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya.
In early 19th century atau di awal abad ke-19 adalah latar waktu. Kemudian Sobesonbai atau King Sobesonbai III adalah tokoh utama dari cerita. Karakter tokoh utama juga sudah masuk. A brave king, seorang raja yang pemberani. Kita juga dapat menambahkan beberapa informasi umum lainnya seperti he never kneel down to the Dutch. Dia tidak pernah menyerah pada Belanda dan seterusnya. Untuk sebuah cerita singkat atau cerita pendek, satu paragraf sudah cukup untuk membuat orientasi. Jadi seperti itu kita punya orientasi. Setelah selesai dengan orientasi, selanjutnya adalah event. In events, we tell about what happened in what sequence. Dalam event, kita menguraikan apa saja yang terjadi secara berurutan, tepatnya urutan waktu atau secara kronologis. Kita kembali kepada cerita kita tadi, Raja Sonbai. King Sonbai rejected Dutch claim on every inch of the land of Timor Island. Covered by the darkness of the night, at 19 August 1905, in a company with his warlord known as Meo, they besieged Bipolo, a village of Timores that had been fallen to the Dutch some years earlier. Di sini kita temukan ada 19 Agustus 1905 menggambarkan waktu penyerangan yang dilakukan oleh Raja Sonbai. Ada juga waktu yang digambarkan dalam bentuk kilas balik, some years earlier atau beberapa tahun sebelumnya. Pada bagian events, selain kita memaparkan kejadian-kejadian, kita juga harus memperhatikan urutan waktunya. Kita lanjut dulu. Realize that they were under attack. The Dutch was then sent a big number of soldiers to encounter King Sonbai. Their first encounter was held on 18 September 1905 at Ekop Fort in Benue. Outgunned and outnumbered, King Sonbai and his followers were retreated. 2 years after the besiege of Bipolo, King Sonbai was arrested and put into exile in Waingapu. He passed away in the mid of August 1922. Kita lihat di atas, kejadian-kejadian diurutkan berdasarkan waktu kejadiannya. Ada yang dalam bentuk penanggalan 18 September 1905 untuk first encounter. Kemudian in the mid of August 1922 he passed away. Ada yang dalam bentuk temporal sequence seperti then. Ada juga dalam bentuk adverb of time seperti 2 years after. Kemudian bagian yang terakhir dari generic structure of recount atau struktur teks recount adalah reorientasi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa reorientasi itu sifatnya opsional, pilihan. Boleh dipakai, tidak pun tidak jadi masalah. Biasanya reorientasi itu berisi komentar pribadi dari penulis, seperti pesan dan kesan begitu. Oke, jadi seperti itulah gambaran secara umum dari teks recount. Jika kita hendak membuat sebuah teks recount, kita juga perlu memperhatikan ciri-ciri kebahasaannya. Ragam bahasa seperti apa yang biasanya digunakan dalam membuat sebuah teks recount. Yang pertama tentu saja kita perhatikan adalah tensisnya. Karena menceritakan kejadian di masa yang lalu, maka tentunya kita akan menggunakan past tense. Ada juga conjunction dan subordinating conjunction, kata sambung untuk mengikat kata atau frase atau klausa untuk menjadi satu kesatuan yang koheren. Namun tentang hal-hal tersebut, tentang ciri-ciri kebahasan tersebut akan kita bahas satu persatu pada video-video yang terpisah yang akan saya unggah setelah video ini. Jadi ikuti terus channel ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian dan nyalakan lonceng notifikasinya
agar kalian dapat menerima informasi-informasi terbaru dari channel ini. Teruslah belajar demi keberhasilanmu karena success depends on where your intention is. Cukup sekian untuk hari ini dan ciao.